Bismillahirrahmanirrahim. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa daqa mutafa'alun tafa'ala tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun taba'ala yataba'alu taba'ulan wa mutafa'alun fahuwa mutaba'ilun wa daqa mutaba'alun taba'an la tataba'al mutaba'alun mutaba'alun tamassa yatamassu tamassan wa mutamassan fahuwa mutamassun wa daqa mutamassun tamassa la tatamassa mutamassun mutamassun tawa'ada yatawa'adu tawa'udan wa mutawa'adan fahuwa mutawa'idun wa daqa mutawa'adun tawa'ad la tatawa'ad mutawa'adun mutawa'adun tayamana yatayamanu tayamunan wa mutayamanan fahuwa mutayaminun wa daqa mutayamanun tayaman la tatayaman mutayamanun mutayamanun talawama yatalawamu talawuman wa mutalawaman fahuwa mutalawimun wa daqa mutalawamun talawam la tatalawam mutalawamun mutalawamun tabayanu tabayunan wa mutabayanan fahuwa mutabayinun wa daqa mutabayanun tabayan la tatabayan mutabayanun mutabayanun ta'ata yata'ata ta'atiyan wa muta'atan fahuwa muta'atin wa daqa muta'atan ta'ata la tata'ata muta'atan muta'ata talaqa yatalaqa talaqiyan wa mutalaqan fahuwa mutalaqin wa daqa mutalaqan talaqa la tatalaqa mutalaqan mutalaqan tawara yatawara tawariyan wa mutawaran fahuwa mutawarin wa daqa mutawaran tawara la tatawara mutawaran mutawaran tadawa yatadawa tadawiyan wa mutadawan fahuwa mutadawin wa daqa mutadawan tadawa la tatadawa mutadawan mutadawan mutahanukan wa mutahanakan wa mutahanikun wa daqa mutahanakun tahanaf la tatahanaf mutahanakun mutahanakun tasa'ala yatasa'alu tasa'ulan wa mutasa'alan fahuwa mutasa'ilun wa daqa mutasa'alun tasa'al la tatasa'al mutasa'alun mutasa'alun tamala yatamalau tamaluan wa mutamalaan fahuwa mutamaliun wa daqa mutamalaun tamala la tatamala mutamalaun mutamalaun Allahumma shalli wa sallim ala Ayo disimak yang benar. Dibaca dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kencang. Pelan amat suaranya. Bismillahirrahmanirrahim.
ورجمت نجوم النيرات كل رجيم في حال مرقاه وتذلت إليه صلى الله عليه وسلم الآزم الزهرية واستنارت بنورها وهاد الحرم ورباه. Oke, udah ya, Bapak gitu. Warjimat dan dilempar apa nujumun nayyirati, Dilempar sama mati dirajam, ngerti kan? Warujimat itu ya dirajam itu. Ya terjemahan bibirnya dilempar. Gitu lah ya. apa nujumun nayyirati, apa bintang-bintang yang bersinar, kulla rajimin, pada setiap Nah, itu lihat caranya. Warujumu birroi al-madmumah jam'u rajmin masdarun wahwa imma bimakna smil maf'ul, maksudnya lafaz rujumun nairat. Warujimat kan tadi maknanya dilempar atau dirajam. Apa yang dilempar? Udah ketemu Ron? Halaman 18. Rujumun nairat. Ini penting ya untuk, maka saya wanti-wanti kalian membaca rawi itu kan, rawi yang biasa itu kan ada harokatnya. Kalian baca kan nggak sulit kan, dilancarkan, dikuasai betul. Itu maksudnya. Apa yang dilemparkan rujumun nairat. Nah itu lafaz rujum itu masdar, masdar ada kalanya maknanya marjum. Nah, nyambung gak maksudnya? Woi, paham gak nih? Ini gua tulis. Ini gak apa-apa, hanya pelan-pelan, tapi lu paham. Warujimat rujumun nairat. Ini loh, rujumun nairat. Ini rujum kan masdar, tapi maknanya isim maf'ul. Kalau maknanya isim maf'ul berarti marjum. Marjum berarti yang dilempar. Ngerti gak? Apa maksudnya? Nah, caranya. Maka saya wanti-wanti kalian mutolaah yang benar, pelan-pelan. Sambil dicermati, sambil diayati aska. Ngerti kan? Oh iya. Anu memang tugas si Erwin, kamu ketemu gak tadi? Anu memang. Kan kemarin malam harusnya. Kemarin malam kapan? Ya udah gak apa-apa. Berdua nih sama Nopal. Nah itu maksudnya. Paham kan menjadi? Termasuk pakai. Lu mutola kok yang bener pakai. Tuh maksudnya. Sambil dihayati mana tadi bilang. Wal idhofatu min idhofati sifah lil mausuf. Berarti kan rujumun nayirat itu kan mudhof. Rujum dimudhofkan ke an-nayirat. Oke? Nah itu pembahasannya adalah ilmu balaghah. Disebutnya majaz mursal min idhofati sifah lil mausuf. Rujum yang maknanya tadi marjum itu sifat dimudhofkan ke mausufnya yaitu nayirat. Bimakna al-kawakib airujimat al-kawakib. Nayirat maknanya al-kawakib. Apa kawakib? Bintang, kaukab jamannya kawakib kan gitu. Nah bimakna al-kawakib al-marjumat. Itu versi pertama. Dengerin, berarti kan nih rujumun nayirat itu bisa diartikan warujimat apa? Kan tadi an-nayirat maknanya dengan al-kawakib, bintang. Warujimat al-kawakibu al-marjumat. Itu bisa al-marjumatu begini, bisa juga al-marjumatu.
dan dilempari apa bintang-bintang yang dirajam, yang dilempar, gitu loh. Itu maksudnya. Kula rojimin fi halimarko. Itu pengertian yang pertama ya. Yang selanjutnya wa imma bakin alamas dariyatihi fa yuqaddaru mudhafun aidawatu rujumin wal idhofah bayaniyah. Ai rujimat dawatu rujum alatihiya anairat dan seterusnya. Nah, itu maksud saya, kalian ini saya berikan kitab syarah untuk kalian latih membedah sendiri, membongkar sendiri syarah kita. Jelas maksudnya? Aska. Nah, kalau memang sama-sama ngaji rawi, saya beliin aja kitab rawi yang murah. Kenapa saya beliin kitab syarah? Tujuannya supaya kalian termotivasi untuk mendalami isi. Ngerti, Ndre? Makanya serius ngajinya. Oke, lanjut. Kula rojimin pada setiap setan biha lima rokohu di dalam keadaan naiknya kula rojim watadalat dan menunduk ilai Apa fi hali marqahu apa tadi? dalam keadaan naiknya kula rojim. Udah situ dulu. Maksudnya warujimat nujumun nayyiratu kulla rajimin fi hali marqahu. Makanya baca salawat kan? Allahumma sholli wa sallim wa dengerin ya, dengerin ya kan? Maka berbanyak membaca salawat apa ketika baginda Rasul lahir, apa bintang-bintang yang naik, yang mana bintang itu digambarkan setan, ngerti kan? Cahaya yang kayak bintang itu adalah setan, ngerti kan? Yang bercahaya tadi, nah itu dilempar kula rojimin dengan maksimal lemparan. Nah, rojim itu gimana marjum, fa'il gimana maf'ul. Kan kalian kalau baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rojim, ngerti kan? Rojim leal dan tengengesan. Itu rojim maknanya marjum, dia caranya. Artinya marjum apa? Yang dilempar. Oke? Nah, fi hali marqah, ketika naiknya setan-setan tadi, iblis tadi. Jadi ketika baginda Rasul lahir, kondisi langit steril, kondisi langit bersih, setan-setan yang pada naik ke atas dilempar. Ayo, watadalat ilaihi. Pelan-pelan, gak usah ngebut. Kalau tiba ngebut mah gampang. Maksudnya apa? Ini kudu paham. Watadalat dan menunduk. Menunduk. Menjadi dekat. Ay korubat kurban sadidan. Watadalat dan menjadi dekat ilaihi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa al-anjumu, apa bintang-bintang. Nah, najmun diperhatikan. Najmun itu maknanya satu bintang. Jamaknya itu bisa nujum. Kalau nujum kan kalian udah hafal kan, ahli nujum kan gitu ya. Nah, kadang-kadang jamaknya mengikuti wazan af'ul, anjum. Ngerti? Nah, itu jamak tasdid juga, ayo. Az-Zuhriyah yang cemerlang, yang bersinar. Masa ya. Bintang cemerlang. Az-Zuhriyah yang bersinar. Wastanarat dan tersinari binuriha dengan cahayanya anjum. Apa wihadul harami, apa lembah yang mulia. Ini perhatikan. Wihadul harami warubah. Wihad itu tempat yang rendah. Kalau tempat rendah itu apa namanya? Kan tempat rata, lego, tempat yang lego. Serius sih, jangan ngengesan. Kan ada istilahnya lereng, ada istilahnya bukit.
Kalau bumi kan tinggi. Kan anggap aja bumi ini nggak rata. Ada yang turun, ada yang naik. Pas malam kelahiran baginda Rasul, bintang gemintang itu bersinarnya dengan luar biasa. Sampai bintang-bintang tadi bisa menyinari wihadil haram, tanah yang rendah yang ada di wilayah haram ya tersinari. Warobah, robah itu kan kalian dalam belajar fikih atau belajar agama sering mendengar riba. Apa riba? Maknanya riba itu kan tinggi, naikin apa untung gitu, itu kan riba. Nah, robah itu bumi, warobah dan bumi yang tinggi dari tanah haram. Pada malam kelahiran baginda Rasul, Anjum al-Zuriyah tadi, bintang-bintang yang bersinar tadi, itu menerangi tanah-tanah yang legok, gampangannya. Boleh disebut tanah legok itu apa? Tanah yang rendah, begitu juga tanah-tanah yang tinggi. Biasanya kalau tanah tinggi, kena sinar kan tanah rendahnya ketutupan. Ini enggak. Semuanya bikudratillah bisa kena sinar matahari itu. Itulah kelebihannya kelahiran baginda Rasul. Ayo nyambung kan? Maka sampai lihat sarahnya. Al-wihad bikasril wawi jam'u wahdadin wahya al-arzu al-munkhafidatu. Kalian baca khofat itu, tulis pakai sarahnya itu al-munkhafidah, itu maknanya khofat itu ya rendah. Makanya orang itu kalau masih belajar ilmu rofa sombong mulu dia, harus belajar ilmu nasab supaya datar. Setelah rofa tinggi, nasab datar, baru khofat nunduk rendah. Ngerti kan? Kalau orang udah bisa rendah, maka baru dia jazm. Ngerti kan? Apa jazm? Mantap. Mantap, menemukan keyakinan. Nah, kalau orang baru belajar pasti sombong, rofa, ngangkat kepalanya, dua, seolah-olah gitu. Maka harus belajar nasab, meratakan. Lenjur itu, lu ngantuk bahir. Ada, cuci muka ya no. Bahir doang al, lu mah kadang-kadang ikut bahir. Udah lewat sini aja, ngapain muter-muter? Ngajar yang jauh. Oke, nyambung ya. Nah, itu wariba jam'u warobah jam'u ribuatun. Itu ribuah, boleh dibaca boleh dibaca robuah. Tuh lihat pakai. Itu maksudnya bisa selisih roh. Boleh rubuah. Jadi boleh ribuah, boleh robuah, boleh rubuah. Lagi nizammu lughatul aksari wal fathu lughatu bani tamim wal kasru lughatun qalilatun. Tuh, boleh rubuah itu kebanyakan makanya logatnya rubuah. Boleh rabuah. Kalau rabuah logatnya bani tamim. Kalau ribuah itu langka. Apa maknanya ribuah? Wahya al-arzu al-murtafi'ah. Bumi yang tinggi. Wal jamu riban dan seterusnya. Kama fil misbah. Al-misbah itu yang dimaksud nama kitab tafsir. Ngerti? Kalau saya nggak punya al-misbah. Kalau saya punyanya Mukhtar Sihah. Tapi saya dulu punya tafsir hancur. Itu warisan dari kakek saya. Saya kasih ke siapa dulu? Jadi sampulnya aja udah hilang. Tapi saya kasih santri, saya ingat. Langka lah di manuskrip. Terus Wa kharaja dan keluar yang kencang, wa kharaja dan yang jelas, yang kerja. Wa kharaja dan keluar mahu bersama waktu kelahirannya Nabi. Ya, Apa nurun, apa cahaya, adoat yang menerangi lahu terhadap
Aso'adoat yang menjadi terang. Adoat yang menjadi terang. Lahu karena nur tadi, gitu loh. Lahu karena nur. Apa kusurus syami. Apa istana Sam. Al-Qaisariyah yang asal Qaisariyah. Ya Sam ya kaisar. Gitu loh. Pelan-pelan, ulang sambil ulang. Kharaja dan keluar mahu bersama waktu kelahirannya Nabi apa nurun cahaya adoat yang menjadi terang lahu karena nur apa kusur syami apa istana Syam Al-Qaisariyah. Kusur itu jamaknya kosrun, istana kalau jamak lu jamakkan. Apa kusur syami apa istana Syam. Nah, iya kosrun itu mana awalnya adalah kosrun, yaitu istana. Lah kalau kusur berarti istana itu tolong diperhatikan, gitu loh. Ayo. Faro'a maka melihat pada kusur syami siapa man orang Faro'aha mim bibitohi emak itu man ya. Ayo. siapa man orang bibitohi Makkata di yang ada di Bitohi Makkah. Bitohi Makkah itu nama tempat. Kalau sekarang Faro'a maka melihat pada apa tadi? Kaisar ya. Apa tadi Kusur Sam. Di Bitohi Makkah itu khobar yang itu, gitu loh. Ayo. di Bitohi Makkata yang itu di Bitohi Makkah wilayah nama tempat yang namanya Bitohu Makkah. Ya kalau dalam sarahnya itu sekarang Bitohu Makkah bahwa al-muhassab al-musammal'an bil ma'abid, tempat-tempat menyembah, tempat-tempat ibadah itu loh. Ayo, daruh itu mubtada, khobarnya tadi kan. Jadi man itu isim mausul, ya kan? Bibitohi Makkata selah, cuman selahnya berubah jumlah khobar muqaddam, daruhu wa magna itu menjadi mubtada. Ayo. daruhu bermula negerinya man wambagnahu dan tempat tinggalnya man. Wan soda'a dan menjadi retak apa al iwanu apa istana-istana bil mada inil kisrawiyah dengan ya Kisrawiyah itu Kisro itu loh. Kan ada istilah kaisar, ada istilah Kisro. Ngerti kan? Jadi Madain ini zamannya Madinah. Ketika baginda Rasul lahir, itu maksudnya wa kharaja ma'ahu nurun adha'at lahu kusurus samil qaisariyah. Ketika baginda Rasul lahir, maka keluarlah bersama kelahiran Nabi satu cahaya, yang cahaya tadi bisa menyinari, menerangi kaisar-kaisar Sam, Al-Qaisariyah, ya kaisar, istana-istana Sam, ya istilahnya para kaisar. Sam itu kan namanya kaisar. Nah kalau itu kan istilah ya,
Kalau Mesir rajanya itu loh namanya Al-Aziz. Al-Aziz bukan ini Pak. Itu istilah. Terus kalau Romawi apa? Kan ada Kaisar, ada Kisra, ada Al-Aziz. Kalau Mesir Fir'aun. Dengerin Erwin, jangan cengengesan lu Alvin. Tuh. Ngerti kan maksudnya itu istilah-istilah. Nah, cahaya yang menyinari kaisar-kaisar Sam tadi, faro'aha mambibito khimakata jaruhu wa magna. Cahaya tadi bisa dipandang, bisa dilihat. Padahal itu di Kisra, kan wilayah yang sangat jauh dari Mekah kan. Nah, orang yang ada di Mekah itu bisa melihat dari kejauhan bentuk-bentuk istana Kaisarus Sam Al-Kisrawiyah Al-Kaisariyah tadi. Ngerti itu? Itu luar biasa. Ayo. Alladzi yaitu Bukain aja. Alladzi yaitu kaisar tadi. Ayo. alladzi yaitu Kisrawiyah. Salam. Apa? Terus Ropa'a yang menghilangkan. Rofa'a apa? Lu belum mutolak kali ya? Ayo. Ropa'a yang mengangkat. Ya iya. Siapa Anu Sarwan itu bukan Abu Sarwan. Ya kan? Kalau sarahnya itu loh. Apa yang mengangkat siapa Anu Sarwan? Ini siapa Anu Sarwana isim baru muntore. Siapa Anu Sarwana? Siapa Anu Jangan ngopi Gus. Biasanya ngopi buatan. Masa sih? Kamu Don, ambilin air Don. Anu Sarwan itu loh. Itu kan anunya Fir'aun yang terkenal itu loh. Mesir itu ayo. Samkahu pada bangunannya Alladzi wasawahu dan kesempurnaannya Alladzi wasakoto dan runtuh apa arba'u asrota Arba'a asrota itu walaupun fa'il mabni fatah. Apa arba'a asrota apa 14 min syurafatihi dari menara Alladzi ya al-uluwiyah yang tinggi. Nah kan jelas kan saat kelahiran baginda Rasul ini menunjukkan kemukjizatan walaupun itu belum mukjizat karena baginda Rasul masih posisi lahir baru masih bayi kan. Itu namanya irhas. Runtuhnya apa namanya bangunan-bangunan yang ada di kerajaan Anu Sarwan itu kan kaitannya Fir'aun di Mesir kan, termasuk 14 menaranya juga runtuh. Itu bukan masalah-masalah sepele gitu loh. Ayo. Wakusiro dan binasa siapa mulku Kisra. Siapa mulku Kisro? Siapa Raja Kisro? Nah Kisra itu ada di Persia, ngerti kan? Tadi kalau Kaisar Kaisar di mana? Romawi. Kan beda antara itu kan dua kerajaan besar, dua kerajaan tua antara Romawi dan Persia. Ada satu lagi yang lebih termasuk tua adalah Yunani dulu loh. Kan Yunani ada dua kan? Nah, gitu loh. Itu
pada zaman kelahiran Rasul semuanya rontok. Loh. Lihaulima yo. Lihaulima karena terkejutnya. Apa haul? Kan kalian sering baca apa burda likulli haulim minal apa prahara tragedi haul. Kalau bahasa Jawanya pakewu. Ayo. Lihaulima karena tragedinya perkara. Nah kalau sarahnya ainil faza. Faza itu kan kaget, terkejut istilahnya kan. Ayo. Asoba yang menimpa pada mulku Kisra wa arahu. Apa ma? Soba yang menimpa apa ma pada mulku Kisra wa arahu dan sampai apa ma pada mulku Kisra. Udah segitu dulu dah, udah. Ini berat baca rawi, jangan kalian pikir sepele, jangan kalian remeh, bahasanya sastra. Maksudnya wa kusira mulku Kisra lihauli ma asabahu wa aro. Maksudnya termasuk kerajaannya Kisra yang ada di kerajaan Persia itu juga retak, hancur karena kejadian yang menimpa kepada kerajaan tersebut. Ya udah, sementara itu besok bukan hanya itu. Wa khumidatin niranu al ma'budatu bil mamalikil farisiyah. Ya, udah besok dah, ada tamu. Oke. Ya udah, ntar sambil lihat sikon. Kalau Yusuf bisa ngisi ya dulu ngisi Yusuf. Soalnya ini Isya udah sholat langsung berangkat kita. Karena ini ada rapat, banyak agenda malam ini. Kan nggak tetap biasanya malam Kamis apa ngaji kan. Nah, cuman ngajinya ditarik ke. Nah itu kemarin anggota. Kalau sekarang ada tambahan ya Kang, Parnu. Iya kan? Parnu itu anak ranting. Iya makanya. Waduh akhirnya. Lah saya disuruh nuain terus, waduh. Udah gitu, ya itu tadi. Apa anaknya, mertuanya Banser, ketua Banser Jatim Mekar baru meninggal ya, anggota pengajian juga kan. Nah, anaknya baru ngaji di sini. Oke, pas azan kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.